Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Selamat datang di pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring bersama saya Diki Haryanto. Pada hari ini atau pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang mata kuliah teknologi web service, di mana mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa program studi sistem informasi pada semester 5. Baik, sebelum kita masuk ke pertemuan 1 teknologi web service, kita akan bahas sedikit tentang RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah tersebut. Oke, deskripsi singkat dari mata kuliah teknologi web service merupakan kelanjutan dari mata kuliah web programming 3. Teknologi web service terkait pemahaman arsitektur dan komponen web service, distribusi data, dan informasi yang dapat diakses oleh berbagai sistem atau client and server. Implementasi client berbasis mobile, sedangkan server berbasis web-based atau website. Mata kuliah teknologi web service, metode pembelajaran berupa proyek pembuatan aplikasi layanan berbasis web service yang didokumentasikan ke dalam demonstrasi aplikasi. Jadi nanti di pertemuan 1 hingga 7 ada materi, ya, teori. Kemudian nanti setelah pertemuan 8 atau setelah UTS, UTS itu adalah pertemuan 8, dimulai dari pertemuan 9 sampai dengan 15 itu ada studi kasus untuk pembuatan aplikasi layanan berbasis web service, client server ya, di mana kliennya berbasis mobile, sedangkan servernya berbasis web base atau website. Ini ada beberapa materi ajar yang kita akan bahas di satu semester ini ya, ada kurang lebih dari 12 dari konsep interoperabilitas yang hari ini kita akan bahas atau di video ini akan kita bahas, sampai dengan aplikasi REST dengan PHP CRUD atau create, update, delete. Oke. Di pertemuan ini kita akan bahas 3 hal tentang jaringan komputer, lalu tentang interoperability atau interoperabilitas, dan juga terakhir yaitu sistem terdistribusi. Oke, kita masuk ke materi pertemuan 1. Ini bisa kalian download di web student BSC-ACID. Di minggu ke-1 ini, pertemuan 1 kita bahas konsep interoperabilitas dan sistem terdistribusi. Pembahasan konsep interoperabilitas dalam suatu jaringan untuk mendukung kapabilitas sebuah sistem TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat berinteraksi dengan sistem lainnya. Manfaat yang dapat diberikan dari interoperabilitas ini dapat menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan sistem TIK di suatu organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Pembahasan juga dilengkapi contoh-contoh interoperabilitas dari e-government. Nanti ada ya di slide berikutnya. Tujuan pembelajaran ada 4. Mahasiswa mampu, yang pertama, mengingat kembali konsep tentang jaringan komputer. Yang kedua, memahami dasar-dasar konsep interoperabilitas dan sistem terdistribusi. Yang ketiga, memahami arsitektur web service sebagai layanan terdistribusi. Dan yang keempat, dapat memberikan contoh implementasi TIK dengan konsep interoperabilitas dan terdistribusi serta manfaatnya. Oke, kita masuk ke jaringan komputer. Untuk membangun jaringan komputer yang baik pada sebuah perusahaan atau institusi, harus memiliki kemampuan untuk mendukung berbagai jenis komponen jaringan, baik hardware maupun software dari berbagai vendor. Di mana jaringan komputer ini yang pertama dapat menangani kendala heterogenitas dan interoperabilitas. Yang kedua, perlu adanya acuan atau referensi bagi jaringan dan arsitektur jaringan yang memenuhi suatu persyaratan spesifikasi tertentu. Jaringan komputer dapat mendukung konsep-konsep, ada 7 konsep. Yang pertama adalah open system,
Yang kedua adalah scalability atau scalabilitas. Yang ketiga adalah konektivitas. Yang keempat adalah interoperabilitas atau interoperability. Yang kelima adalah ease of implementation, kemudahan implementasi. Yang keenam ease of modification, kemudahan memodifikasi, dan juga reliabilitas. Yang kita bahas adalah yang poin 4, yaitu interoperability atau interoperabilitas. Suatu metode yang digunakan agar data dapat saling dikenal atau unstable antar komputer. Atau dikutip dari Kominfo, interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antarmukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi sebagai produk atau sistem lain, baik saat ini ataupun di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Misalnya perbedaan sistem operasi maupun bahasanya. Berdasarkan definisi tersebut, fokus interoperabilitas adalah kapabilitas sebuah sistem TIK atau teknologi informasi komunikasi untuk dapat berinteraksi dengan sistem lainnya. Terkait dengan kasus pada paragraf sebelumnya, adanya konsep interoperabilitas memungkinkan sistem yang sedang dikembangkan untuk menggunakan data yang dimiliki oleh sistem yang sudah ada, baik data dari sistem yang dimiliki oleh instansi yang sama maupun instansi yang berbeda. Ya. Secara teknologi, interoperabilitas sendiri sebenarnya tidak dikenal secara luas di Indonesia atau di masyarakat. Namun karena bersifat back engine atau back end, maka end user tidak begitu aware atau tidak begitu peduli akan adanya interoperabilitas ini. Di dunia perbankan, pertukaran antar sistem informasi ditujukan dalam bentuk pertukaran dana antar bank melalui sistem informasi perbankan atau yang biasanya melalui ATM. Hal ini sangat umum dilakukan masyarakat sehari-hari. Sedangkan di web, interoperabilitas telah muncul dalam bentuk lebih kompleks. Contohnya itu adalah cloud computing. Sebagai contoh, dengan Google API, kita dengan mudah dapat memasukkan posisi pada Google Maps dan menampilkannya pada website yang kita bangun. Oke, kita next ya. Ya, ini. Salah satu bentuk dari interoperabilitas adalah interoperability government. Interoperabilitas e-government atau pemerintahan secara elektronik saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam sistem pemerintahan elektronik di Indonesia. Interoperabilitas mutlak diperlukan agar berbagai layanan pemerintah yang terhubung ke jaringan atau yang lebih kenal sebagai e-service dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Adanya komunikasi efektif tentu akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum. Ada banyak manfaat yang dapat diberikan dari interoperabilitas, khususnya pemerintah. Di antaranya, satu, meningkatkan efisiensi kinerja aparat dan layanan pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan transparansi pemerintahan, ini yang penting ya. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Dan yang keempat adalah memudahkan pencarian informasi, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan berbagai macam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini sudah merambah dalam berbagai sisi kehidupan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya penggunaan atau pengguna dan jenis alat-alat elektronik seperti laptop, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Perkembangan dan pemanfaatan TIK khususnya di Indonesia tidak hanya terlihat pada kalangan industri dan swasta, namun juga dalam lingkungan pemerintah. Saat ini sudah terdapat beberapa jenis aplikasi TIK yang digunakan untuk memenuhi dan membantu berbagai kegiatan pemerintah. Baik hampir seluruh tingkat pemerintah memiliki dan membangun aplikasi mereka masing-masing, baik pemerintah tingkat provinsi maupun kota madya. Tentu kecenderungan yang sama juga terlihat pada lembaga pemerintahan di tingkat pusat, seperti Kementerian dan Badan Keamanan Nasional. Seluruh penerapan TIK ini tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk membangun atau membantu terwujudnya layanan dan pemerintahan yang baik, bersih, cepat, serta bersahabat. Saat ini sudah ada beberapa layanan pemerintah berbasis TIK yang sangat terasa manfaatnya bagi kita semua.
Beberapa di antaranya adalah pendaftaran paspor yang tersambung ke jaringan atau yang lebih dikenal dengan istilah online. Ada juga publikasi hibah dari Dikti pada situs web resmi Dikti tentunya, dan juga pengumuman penerimaan mahasiswa baru untuk tingkat SMP, SMA yang tersambung ke sebuah jaringan. Tersedianya layanan-layanan seperti ini dapat membangun hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Sayangnya, sebagian atau hampir seluruh aplikasi-aplikasi pemerintah tersebut tidak dapat berbicara dan berbagi data dengan aplikasi lainnya. Padahal seringkali ada 2 atau lebih lembaga, bagi milik pemerintah ya, ataupun yang bukan, membutuhkan data yang sama. Selain itu, tidak jarang suatu lembaga membutuhkan data yang dimiliki lembaga lainnya. Contohnya, data kependudukan dan identitas penduduk yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data ini tentu dibutuhkan oleh seluruh lembaga pemerintah lainnya, gitu ya. Khususnya untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan status kewarganegaraan serta data pribadi lainnya. Apabila sistem-sistem yang membutuhkan data tersebut dapat berkomunikasi secara otomatis dengan sistem yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka akan ada banyak proses administrasi yang dapat disederhanakan atau dipangkas. Tentu saja hal tersebut akan secara langsung mempermudah dan mempercepat pekerjaan bagi pegawai pemerintahan dan juga masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Ketika bicara mengenai TIK, bukanlah hal yang tidak mudah untuk membuat dua sistem TIK yang saling bisa berbicara dalam tanda kutip. Tentu saja perlu ada kesepahaman dan juga kesepakatan antar dua sistem tersebut, baik dalam hal bahasa, data, maupun keamanan. Ketika kata interoperabilitas digunakan dalam modul ini atau dalam buku ini, maka secara tidak langsung istilah e-government juga harus terbawa. Ada juga yang disebut interoperabilitas e-government. Istilah e-government sendiri merupakan kependekan dari electronic government yang dapat diterjemahkan atau secara harfiah menjadi pemerintahan secara elektronik. Beberapa contoh aplikasi layanan pemerintahan contohnya adalah registration. Yang pertama nih ya, registration, sistem untuk pendaftaran wajib pajak secara online. Gitu ya. Ini ya, websitenya kita lihat. Biasanya untuk pendaftaran NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Lalu yang kedua ada IKTP atau KTP elektronik. Hak dari seluruh warga negara Indonesia pada IKTP terdapat nomor induk kependudukan. Nah, ini alamat dari, ini bukan alamatnya sebenarnya ya. Alamat yang benarnya itu yang ini. Layanan online.dukcapil.kemendagri.go.id. Lalu yang ketiga ada juga e-procurement ya. Aplikasi TIK yang dikembangkan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Ini ya. Ini websitenya. Ada juga KPK Waisto. Fasilitas dari KPK dalam rangka menarik partisipasi masyarakat untuk turut memberantas korupsi di lingkungannya. Pada sistem tersebut, seseorang dapat melaporkan tindak korupsi yang ia ketahui. Ini alamat websitenya ya, kws.kpk.go.id. Oh ini. Oops, sorry. Nih, ya websitenya. Jadi nanti di sini kita atau masyarakat bisa melaporkan adanya dugaan korupsi atau tindak pidana korupsi. Ini ya. Kita harus register dulu. Lalu ada juga ini SISNI atau Sistem Standar Nasional Indonesia. Websitenya harusnya bsn.go.id
go.id ya, tidak pakai websys nih. Ini ya kurang lebih ya, bsn.go.id. Sistem ini dikembangkan untuk membantu pembuatan standar nasional Indonesia atau SNI dan juga memfasilitasi e-balloting. Sistem ini memungkinkan para penggunanya untuk mengirimkan dokumen elektronik dan memberikan komentar terhadap dokumen tertentu secara elektronik juga. Dari contoh di atas terlihat jelas bahwa selain dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, aplikasi-aplikasi tersebut juga dikembangkan oleh instansi pemerintah yang berbeda. Artinya, data yang tersimpan dan digunakan oleh aplikasi tersebut sangat beraneka ragam. Umumnya hanya instansi pengembang aplikasi yang akan mendapatkan hak eksklusif terhadap data tersebut. Hal itu tentu sangat dapat dipahami mengingat besarnya biaya dan waktu yang dihabiskan untuk membangun dan mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan aplikasi tersebut. Namun, tidak jarang juga di antara aplikasi-aplikasi tersebut ada yang membutuhkan data yang sudah dimiliki oleh aplikasi lainnya. Sayangnya, sang pengembang aplikasi tidak tahu bahwa data yang ia butuhkan sebenarnya sudah tersedia. Pada kondisi seperti ini dapat dipastikan para pengembang akan memilih untuk mengumpulkan data dari awal lagi. Keputusan ini secara langsung akan mempengaruhi biaya mengembangkan aplikasi. Tentu saja dilihat dari sisi apapun, hal tersebut merupakan penyia-nyiaan sumber daya. Oke, kita bahas tentang konsep kompatibilitas. Membicarakan konsep kompatibilitas, maka yang dibicarakan adalah kecocokan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kecocokan di sini dapat saja berfokus pada struktur dan jenis data, bahasa pemrograman yang digunakan, atau hal-hal lain yang disepakati oleh para pengembang sistem. Kita lihat contoh gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sistem C dapat berkomunikasi dengan sistem D dan juga sistem A dapat berkomunikasi dengan sistem D. Namun antara sistem A dengan sistem C atau sistem B dengan sistem D tidak dapat berkomunikasi. Kompatibilitas tidak dapat menjamin bahwa setiap sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sistem lainnya. Oke. Kedua adalah konsep interoperabilitas. Setiap sistem diharapkan dapat memanfaatkan data milik sistem lainnya secara optimal. Jika Anda perhatikan pada gambar ini ya, gambar yang di bawah ini ya. Perhatikan juga baik-baik sistem ABC maupun D memasukkan standar operabilitas sebagai bagian dari sistem. Hal ini sangat berbeda dengan konsep yang tadi, kompatibilitas. Tentu saja penggunaan teknik interoperabilitas akan lebih mudah diimplementasikan, terutama untuk pengembangan sistem-sistem TIK lainnya. Jadi antara sistem akan bisa saling berkomunikasi, baik sistem A ke B, A ke D, A ke C, dan sistem lainnya. Ada 5 fokus pengembangan interoperabilitas di pemerintahan. Yang pertama adalah G2B atau Government to Business. Yang kedua adalah G2ORG atau Government to Organization. Yang ketiga ada G2C atau Government to Citizen atau masyarakat. Yang keempat ada G2Z, Government to Government. Yang terakhir ada G2OG, Government to Other Government. Ini contohnya ya, ini pemerintah. Ini Government to Government contohnya ya, antar lembaga satu dengan lembaga dua contohnya. Lalu ada juga Government to Business ya, pemerintah dengan industri atau bisnis atau perusahaan. Ada juga Go to ORG atau Government to Organization. Ada juga Go to Citizen, Government to masyarakat. Dan yang terakhir ada Go to OG, G2OG ya, G2OG, Government to Other Government, ya, antar negara berarti. Ada 5, ada G2B, G2ORG, ada G2C, G2G, ada G2OG. Kita bahas satu-satu nih. Dari G2G atau Government to Government. Pengembangan interoperabilitas G2G berfokus pada membangun jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan lainnya.
Hal ini termasuk sistem pemerintahan yang berasal dari lembaga yang sama maupun yang berbeda, atau antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua adalah government to business. Pengembangan interoperabilitas ini berfokus pada membangun jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dikembangkan oleh atau yang berhubungan dengan dunia bisnis dan industri. Perkembangan difokuskan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah untuk kalangan bisnis dan industri. Yang ketiga adalah government to citizen. Pengembangan interoperabilitas ini berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintah dengan sistem yang dibangun oleh masyarakat, atau antara sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan lainnya guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Yang keempat, government to organization. Pengembangan interoperabilitas ini berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antar sistem pemerintah dengan sistem yang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah. Dan yang kelima adalah government to other governments. Pengembangan interoperabilitas ini berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antar sistem pemerintahan di suatu negara dengan sistem pemerintahan di negara lain. Fokus interoperabilitas ini sudah diterapkan pada negara-negara Eropa melalui European Interoperability Strategy and European Interoperability Framework. Oke, kita masuk ke sistem terdistribusi. Definisi sistem terdistribusi. Yang pertama adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan mengirimkan pesan atau message passing. Sebuah sistem terdistribusi atau distribution system terdiri dari sekumpulan komputer yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Software sistem terdistribusi dapat mengkoordinir aktivitas masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem, baik hardware, software, dan data. Ada beberapa alasan sistem terdistribusi dibutuhkan. Yang pertama adalah alasan performance. Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Yang kedua, distribution. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan atau komersial. Yang ketiga adalah reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, maka tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat adalah incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Kelima, sharing data atau resource. Resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware seperti printer, scanner, dan lain-lain, dan juga software. Dan yang terakhir adalah communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Contoh sistem terdistribusi, contohnya yang pertama adalah internet, merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya, yang dapat berkomunikasi dengan media IP address sebagai protokolnya. Ini adalah contoh gambar dari jaringan komputer ya. Di sini ada komputer, ada beberapa komputer yang terhubung ke ISP atau Internet Service Provider, lembaga layanan internet. Kemudian di sini ada internet komputer juga yang terhubung dengan internet. Nah, ini ada backbone. Nah, penghubung antar backbone ini adalah disebut satellite link. Lalu ada juga yang disebut atau yang dinamakan dengan intranet ya. Beda antara internet dan intranet. Kalau intranet ini adalah jaringan yang teradministrasi secara lokal. Biasanya dia adanya di sebuah gedung ya, property. Jadi hanya ada di misalkan di suatu gedung, dia ada intranet dan ada internetnya. Untuk intranetnya berkomunikasi sesama komputer di gedung tersebut. Bisa juga terhubung ke internet, tapi melalui firewall dan menyediakan layanan internal maupun eksternal. Nah, ini contohnya. Ya. Ini ada beberapa komputer. Ini ada local area network.
Ini untuk intranet. Lalu ada sistem terdistribusi multimedia. Ada juga mobile dan sistem computing ubiquitous. Ada sistem telepon seluler atau smartphone, contohnya GSM. Resource di-share-nya frekuensi radio, waktu transmisi dalam satu frekuensi, sifatnya bergerak. Ada juga handheld device atau PDA, dan lain sebagainya. Ini contoh ini ya, contoh mobile and system computing ubiquitous. Ini ada host intranet, terhubung ke intranet melalui firewall. Ada printer, ini hardware ya. Kalau ada kamera, wireless LAN, ada mobile phone, ada laptop, ada personal computer mungkin, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah World Wide Web. Arsitektur client server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet. Ya, search resource-nya melalui URL. Ini contohnya ya, www.google.com, www.cdk3.net, dan lain sebagainya. Yang semuanya terhubung ke dalam sebuah internet. Oke, itu adalah materi pertemuan 1 tentang teknologi web service. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan bisa kita diskusikan di forum e-learning ya, website e-learning atau di WA Group. Terima kasih, demikian pembahasan materi pertemuan 1 teknologi web service. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.